apa yang Allah anugerahkan pada kita, bekerja niatnya untuk ibadah juga, niat juga untuk nanti suatu saat nyelengi bisa berangkat umroh, berangkat haji. Nah, moga-moga kita semua yang di sini semua diberangkatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini salah satu kerinduannya umat Rasulullah ini, pengen sowan kepada Rasulullah, juga pengen untuk bisa datang ke Baitullah, yang hari-hari kita itu kalau sholat ngadepnya ke sana. Ya, kita pengen betul kapan kita ini bisa jumpa langsung dengan Ka'bah, dengan Baitullah. Mencari nafkah tujuannya untuk itu, maka bernilai ibadah. Niat kita sama-sama mencari nafkah, mencari anugerah Allah, niatnya juga untuk bisa dakwahkan agama, nyelengi untuk keluar fisabilillah, meluangkan waktu harta kita di jalan Allah, karena kita sebagai umatnya Rasulullah yang diberikan tanggung jawab seluruh alam, maka ini semua yang kita usahakan jadi bernilai ibadah semuanya. Tapi kalau orang mencari nafkah niatnya untuk memperkaya diri, menumpuk-numpuk harta, ini yang Allah Ta'ala cela di dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Perkara memperbanyak, saling memperbanyak itu telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur nanti baru paham ternyata Masya Allah yang saya kejar-kejar selama ini, saya tumpuk-tumpuk sudah menggunung, tidak dibawa semuanya, nggak sempat amal, nggak sempat ibadah, nggak sempat dakwah dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah hadirin yang mulia, kalau kita masih diistiqamahkan oleh Allah Ta'ala, kita ini fa'idha faraghta fansab, sesudah engkau yaitu sibuk dalam satu perkara sudah selesai, maka sibukkan dengan perkara yang lain. Habis kita ibadah, kita dakwah, kita zikir, kemudian alhamdulillah pada majelis ini kita sama-sama duduk dalam majelis ilmu. Majelis ilmu ini pun juga bernilai ibadah. Bahkan ada satu hadis Nabi SAW disebutkan bahwasanya kita belajar satu bab dari bab ilmu, baik sudah kita amalkan atau belum, kita ini diberikan pahala oleh Allah Ta'ala seperti tunaikan sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, maghrib sampai isya kita mau 1000 rakaat, oh gak mampu kita, ya kan? Sehari saja berapa kalau kita hitung-hitung sholat sunnah kita ini enggak, ya kita hitung sendiri ya masing-masing. Nah, kita ini kemampuan kita seberapa kita tahu, ya. Tapi orang dia ini mau belajar ilmu agama, thalabul ilm, dia hanya belajar satu bab, belum lagi diamalkan, lagi dipelajari saja, ya, belum diamalkan lagi, baru diketahui, tapi udah siap-siap mau diamalkan. Ini dia ini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, ya. Maghrib sampai isya 1000 rakaat nggak sampai kita, nggak mampu, ya, nggak cukup waktunya juga. Tapi dengan duduk dalam majelis ilmu, Allah Ta'ala berikan pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Semoga kita diistiqomahkan dalam thalabul ilm kita. Hadirin kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas pada pertemuan kali ini yaitu dalam kitab Fathul Qarib. Sebelumnya kita membahas tentang adab-adab dari kitab Safwatul La'ali Al-Manthurah, isinya hadis-hadis tentang adab-adab dan juga akhlak Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas daripada yaitu fikih tentang yang dibahas di dalam kitab Fathul Qarib. Fathul Qarib ini syarahnya Ghayah Taqrib, dan yang akan kita bahas, kita melanjutkan kemarin terakhir itu masalah air, ya kan? Masalah membahas tentang masalah air. Air ini hari-hari kita lihat, ya kan? Kalau hujan kita lihat air, ke sumur ada air, buka keran di mana air, ya. Kemudian kita sama-sama kalau ke laut, kemarin yang pergi ke Bawean, ke Madura, lihat air laut di sana. Ini air macam-macam, Allah Ta'ala munculkan air seakan-akan tidak pisah dari kehidupan kita yang namanya air. Nah, maka tentang perkara air pun itu di situ ada ilmu-ilmunya Rasulullah SAW tentang air. Supaya bagaimana kita jadikan air ini sebagai sarana daripada ibadah kita, ya. Yaitu salah satu sarana ibadah kita untuk tunaikan sholat dan juga ibadah yang lain dengan cara yaitu berwudu dengan cara menggunakan daripada salah satunya air. Kalau tidak ada air baru kita gunakan debu. Nah, tapi yang asas ini adalah air. Hari-hari kita lihat air. Dan sebelumnya kita sudah membahas
bahwasanya macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada berapa? Ada 7, ya kan? Air hujan, air salju, air apalagi embun, kemudian air sumur, mata air, kemudian air laut. Nah, itu diantara air-air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Kita mau sholat maka wajib salah satu syaratnya itu kita harus bersuci, ya. Maka kita bisa gunakan daripada air-air itu. Kemudian hadirin Allah Ta'ala, dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwasanya macam-macam air pun juga terbagi menjadi 4. Kalau tadi ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Nah, sekarang kita hendak membahas tentang macam-macam air hubungannya dengan bersuci, ya. Ada 4 disebutkan. Yang pertama adalah thahirun mutahhir ghairu makruhin isti'malu wa huwal ma'ul mutlaq. Macam air yang pertama, kita lihat macam-macam air ini ya. Ini ada satu macam air yang dimana air itu adalah thahir, airnya itu suci. Mutahhir, mutahhir itu bisa mensucikan, artinya bisa kita gunakan untuk bersuci. Ghairu makruhin isti'maluhu, dan tidak makruh untuk kita gunakan. Kita mau gunakan itu tidak apa-apa, nggak makruh. Makruh ini kalau kita gunakan air itu ya tidak apa-apa, tapi kalau kita hindari itu lebih baik. Itu namanya makruh. Tapi jenis yang pertama ini yang nggak makruh. Jadi airnya suci, bisa digunakan untuk bersuci, mensucikan kita kalau kita sedang hadas kecil atau hadas besar, bisa untuk mensucikan daripada diri kita, dan juga tidak makruh. Air macam yang pertama ini disebut sebagai air mutlak, ma'ul mutlak, air yang masih alami sebagai air, ya. Di antaranya yaitu air-air yang diperbolehkan untuk digunakan untuk bersuci tadi. Hujan, kalau selama dia ini masih sebagai air hujan, alami masih air hujan, ini namanya air mutlak, boleh kita wudhu dengan itu. Hujan terus, akhirnya ngalir airnya ke talang, grojok, kita wudhu di situ pakai grojokan, mau jauh-jauh tempat wudhunya Kudanan sana, dari grojokan saja tidak apa-apa. Nah, itu air yang masih mutlak, air alami yang masih mutlak. Air laut diantaranya itu adalah air yang suci, bisa digunakan untuk bersuci, artinya bisa mensucikan, dan juga tidak makruh untuk kita gunakan, nggak apa-apa kita gunakan. Ada sahabat Nabi SAW, mereka berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami berada di atas yaitu kapal, berada di tengah laut, kami bawa air yang sedikit wahai Rasulullah. Kalau kami gunakan air itu untuk wudhu, yang dari darat ini kami gunakan untuk wudhu, kami ini akan binasa semua karena kehausan, gak ada lagi air selain itu. Maka apakah boleh kami ini wudhu pakai air laut wahai Rasulullah?" Sahabat bertanya kepada Rasulullah dahulu. Maka Rasulullah SAW jawab bahwasanya air laut itu adalah tahur ma'uhu wal hillu maitatuhu. Jadi air laut itu air yang dimana airnya itu suci, dan bangkai yang keluar dari laut itu adalah halal. Nah, dihalalkan bangkai ikan dan lain sebagainya selama masih menyehatkan, tidak apa-apa, dimakan langsung tidak apa-apa. Dan airnya bisa digunakan untuk bersuci. Kami pernah dulu ketika berada di Belitung diajak ke satu pulau kecil namanya Pulau Pasir. Karena isinya cuma pasir, ya kan. Kalau di tengah pulau itu ada satu gundukan pasir. Nah, kalau pagi masih kelihatan, tapi kalau sudah mulai sore mulai hilang, ya, karena airnya pasang. Tapi kalau pagi surut. Nah, kalau surut nih pasir di situ. Saat masjid ini kurang lebih. Pasirnya putih indah sekali. Nah, ke sana dulu diajak satu rombongan. Maka ketika sudah masuk zuhur, maka kita pun sholatnya sepakat untuk sholat di atas pasir di tengah lautan yang luas itu. Nah, ambil air wudhu ya, air dari air laut itu. Nah, kemudian cari kiblatnya, dari sekarang kita pakai GPS, bisa cari kiblat. Nah, ketemu kiblatnya sudah sholat sama-sama di situ.
Maka air laut ini air yang mutlak, air yang suci dan juga bisa mensucikan dan tidak apa-apa kita gunakan. Itu namanya macam air yang pertama, tahir, mutahhir, ghairu makruhin isti'maluhu. Yang kita gunakan hari-hari ya, air pam, kemudian air sumur dan lain sebagainya, itu air yang masih murni sebagai air. Maka itu air yang boleh, yang suci, bisa digunakan untuk bersuci dan juga tidak makruh untuk kita gunakan. Ini macam air yang pertama ya. Kemudian ada macam air yang kedua. Air yang kedua ini adalah tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Airnya ini suci dan bisa digunakan untuk bersuci, bisa mensucikan kita. Kalau kita sedang hadas kecil, hadas besar, harus mandi wajib, itu pakai air itu bisa mensucikan. Tetapi makruhun isti'maluhu, tapi makruh untuk kita gunakan. Artinya kalau ada air lain jangan gunakan air ini, pakai air yang lain, jangan air yang itu. Makruh. Tapi kalau mau dipakai ya nggak apa-apa juga. Tapi sebisanya kalau ada yang lain cari yang lain. Air apa itu? Disebutkan dalam kitab ini wa huwal ma'ul musyammas. Itu adalah air yang terkena panas matahari. Nah, dulu Siti Aisyah radhiyallahu anha ada satu tempayan diisi air dipanasi, sama Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dipanaskan di bawah sinar matahari yang terik. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, la taf'ali, jangan kamu buat itu ya Humaira. Humaira ini julukannya Siti Aisyah dari kata ahmar, humair, merah, karena pipinya Siti Aisyah ini kemerah-merahan, maka disebut Humaira. Panggilan sayangnya itu Humaira, wahai Humaira, wahai yang punya pipi merah. Nah, Rasulullah manggilnya seperti itu. Wahai Humaira, jangan kamu lakukan itu, jangan manasi air di bawah terik matahari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yurithul baros. Karena air yang kena panas matahari itu dan jadi panas sekali, itu akan menyebabkan penyakit baros. Baros itu belang. Kalau digunakan wudhu, kulit kita nggak kuat, akhirnya malah jadi belang, malah jadi madorot kepada kita. Nah, ini airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci, boleh saja. Tetapi ini makruh untuk digunakan karena akan mendatangkan madorot kepada kita. Ya. Ini bukan hanya untuk air yang seperti artinya dikena sinar matahari. Air kalau panas sekali, bahkan kata sebagian ulama kalau dingin sekali yang sehingga menyebabkan kita ini juga susah pun juga itu kalau bisa dihindari ya. Itu air yang kedua, suci sebenarnya dan bisa digunakan untuk mensucikan, hanya saja makruh digunakan. Kalau bisa ada yang lain, pakai yang lain. Kalau nggak ada ya sudah, pakai itu. Kita kadang kalau wudhu ya kan, di yang pipanya itu panjang, apalagi kalau dari yang dari besi ya kan, nyalur ke ini kena matahari lama, masya Allah, kita buka panasnya luar biasa ya. Kalau kita mau wudhu pakai itu ya buka dulu biar panasnya hilang dulu, baru habis itu kita gunakan yang dingin ya. Kenapa kok dimakruhkan? Ya karena akan menyebabkan madorot kepada kita, akan menyebabkan yaitu bahaya kepada kita. Dan di samping itu kita nggak bisa sempurna wudhunya. Kalau panas ini kan wudhunya jadi masya Allah ya kan, kesusahan baru dikit aja ini. Padahal kita disunahkan kalau wudhu ini isbag itu melebihkan. Yang wajib sampai ke siku sini kalau bisa dilebihkan. Nah itu sunnahnya gitu. Nah disunahkan seperti itu. Nah, sebenarnya mukanya ini dilebihkan dikit, atau kaki sebenarnya sampai polok saja dilebihkan lagi dikit ke betis. Nah, karena ini nanti di hari kiamat nanti Rasulullah SAW akan mengenal umatnya Rasulullah ini dari bekas air wudhunya. Ini nyala semuanya, di akhirat nanti nyala semuanya. Nah, kalau kita wudhu kita lebihkan ya. Itu salah satu sunnahnya Rasulullah SAW. Ini bekas air wudhu kita nanti akan nyala di akhirat nanti ya. Maka karena menghalangi perkara itu maka makruh digunakan. Kalau terpaksa ya nggak apa-apa, tidak ada masalah, tetap akan bisa mensucikan. Tapi kalau bisa dihindari itu lebih bagus. Kemudian selanjutnya air yang ketiga, macam air yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru
bima khalaqahu minat tahirat. Yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Airnya ini suci memang. Kalau kita tersentuh air itu ya nggak apa-apa, kita nggak perlu wudhu lagi, nggak perlu dibasuhi karena ini suci airnya. Tapi air ini nggak bisa untuk mensucikan yang lain. Nah, tidak bisa untuk digunakan bersuci. Kita berhadas kecil ataupun berhadas besar, habis janabah, habis junub mau mandi wajib, ini harus pakai air yang mutlak tadi itu. Nah, maka kalau kita ini pakai air yang jenis ini yang suci tapi nggak bisa mensucikan, maka ya ini airnya suci tapi dibuat mandi tidak boleh. Air apa itu? Wahwal ma'ul musta'mal, yaitu air bekas. Ya, air bekas ini maksudnya adalah air bekas digunakan untuk membersihkan najis. Nah, itu menjadi air musta'mal. Nah, kalau najisnya banyak sampai berubah sifat airnya, maka ini jadi air najis juga malahan. Tapi kalau najisnya dikit, ini jadi air musta'mal. Kalau airnya sedikit dan terkena najis yang sedikit, jadi air musta'mal. Atau bekas digunakan untuk bersuci sama kita. Kita wudhu, kemudian cipratannya ya kita kumpulkan lagi di ember, atau mandi wajib cipratannya dikumpulkan lagi di ember sisa-sisanya, kemudian buat mandi lagi, ini tidak boleh. Ya, airnya memang suci. Kalau badan kita nggak ada najis dan lain sebagainya, ini suci airnya, tetapi nggak bisa kita gunakan untuk bersuci lagi. Ini nggak bisa mensucikan yang lain. Ya. Kecuali kalau air mustakmalnya ini dikumpulkan sehingga jumlahnya menjadi kategori jumlah air yang banyak. Dalam ilmu fikih ini disebut air banyak ini kalau ukurannya 2 kullah. 2 kullah ini kalau diukur zaman sekarang ini ada perbedaan pendapat, tapi mudahnya yang pendapat pertengahan itu 60 cm kubik. Nah, jadi tingginya lebarnya ini 60 ya, kemudian panjang lebar ini 60, tingginya juga 60. Ini namanya 60 cm kubik. Ya, itu air 2 kullah menurut pendapat salah satu pendapat. Nah, karena ini ukuran zaman dulu, kullah ini ukuran takaran zaman dulu. Sedangkan zaman sekarang cara mengukurnya itu dengan sentimeter, dengan liter dan lain sebagainya, nggak seperti dulu. Maka diperkirakan kurang lebihnya sekitar 60 cm kubik. Kalau 60 cm kubik berarti berapa liter? Kurang lebih berapa? 216 liter kurang lebih. Ya, kalau diliterkan itu jadi 216 liter. Jadi kalau air mustakmal, air bekas digunakan mandi atau wudhu, kemudian kok terkumpul sampai lebih dari 216 liter, maka ini disebut air banyak. Maka air yang mustakmal ini berubah menjadi mutahhir, berubah menjadi bisa mensucikan lagi kalau banyak. Tapi kalau sedikit kurang dari 216 terkumpul hanya seember ini paling berapa liter? 8 liter, mungkin 9 liter. Jadi digunakan untuk bersuci lagi nggak bisa. Ini suci tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci karena sudah dipakai. Nah, dipakai untuk bersuci. Ya. Nah, jadi patokannya itu 2 kullah. Kalau 2 kullah itu air banyak. Kalau terkumpul sampai 2 kullah atau lebih, maka air mustakmal bisa digunakan lagi. Makanya kalau kita datang ke masjid-masjid kuno ya kan, biasanya wudhunya pakai apa? Pakai bak besar gitu. Bak besar gitu. Bak besar ini isinya mungkin berapa liter ya? 216 ya sudah lewat itu, artinya mungkin 300-400 liter yang bak-bak gede biasanya di masjid-masjid kauman, masjid kuno-kuno biasanya gitu. Ya, tujuannya apa? Supaya orang ketika gunakan wudhu nyiduk di situ dan lain sebagainya, maka nanti air yang terjatuh mustakmal bekasnya ini jatuh lagi ke situ nggak apa-apa ya kan, karena jumlahnya ini air banyak, tetap digunakan bersuci lagi, yang lain gunakan nggak apa-apa. Nah, kalau pengen amannya lagi supaya nggak terjatuh air mustakmalnya, ya seperti kita zaman sekarang pakai keran ya kan, dibuka kerannya jadi mustakmalnya langsung terbuang ya kan. Tapi andai saja mau ditampani lagi mustakmalnya supaya bisa digunakan untuk bersuci lagi, ya dengan cara bak itu. Mungkin zaman dulu nggak seperti zaman sekarang mudah untuk menghasilkan air, dulu harus nimbo dulu ya kan, harus nimbo gerujuk. Jadi wah, nah, kalau di sistem keran gitu buang terus, wah
artinya yang nimbo ini ya capek juga ya, maka dibuat sistem bak itu supaya lebih memudahkan. Dan itu tahir mutahhir, itu air yang suci dan mensucikan karena lebih dari 2 kullah, meskipun mungkin ada yang bekas sisa-sisa daripada wudunya orang ya. Kemudian yang termasuk tahir ghair mutahhir li ghairihi, air yang suci dan tidak bisa mensucikan yang lain, itu diantaranya di samping air mustakmal tadi, air mustakmal yang kurang dari 2 kullah ya, di samping itu adalah al mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, air yang berubah sifatnya karena tercampuri dengan benda-benda yang suci. Kopi itu suci atau najis? Suci ya kan, kopi ini suci, air juga suci ya kan, kita punya air dari keran itu atau air hujan kita tampung atau air sumur kita tampung, ini suci, bisa untuk mensucikan. Tapi kalau kita campuri dengan benda yang suci sehingga berubah sifatnya, diaduk jadi minuman kopi, ini airnya bukan lagi air sumur, kita sebutnya ini air kopi sekarang, bukan sumur lagi, ini air kopi, berubah hitam, warnanya berubah, baunya berubah, rasanya juga berubah, jadi sifat-sifat airnya sudah berubah semuanya. Ini airnya suci, memang suci, tapi sudah nggak bisa digunakan untuk mensucikan. Kita misalkan taruh 1 ember dari keran sumur ya kan, nah, kemudian bisa ambil rinso itu suci atau najis? Suci ya kan, ini benda suci, dimasukkan ke situ, ke ember itu, diaduk sampai muntuk, sampai ini, sampai warnanya putih, baunya berubah, kalau dirasakan juga rasanya ya lain, bukan seperti air biasa, sudah berubah. Maka ini kalau sudah berubah, ini sudah nggak disebut lagi sebagai air mutlak, tapi disebut sebagai air rinso ini ya kan, untuk nyuci. Maka ini kita buat bersuci, airnya memang suci karena bercampur dengan benda yang suci, tapi digunakan bersuci tidak boleh sudah ya. Nah itu diantaranya. Sirup ini juga suci ya kan. Nah, kemudian ambil jerigen, di situ jerigen diisi air, airnya masih suci. Kalau dibuka kerannya kita mau wudhu dari situ boleh sebenarnya, bisa mensucikan. Tapi kalau sudah dicampuri sirup di situ, sirup merah misalkan, di ABC merah diaduk, airnya berubah sifatnya. Nah, sifat air itu 3. Pertama rasanya berubah. Kemudian yang kedua baunya berubah, dan yang ketiga warnanya berubah. Ini kalau sudah berubah 3 sifat ini sudah nggak bisa, nggak jadi air mutlak lagi, ini sudah berubah airnya. Ini bukan disebut air mutlak, tapi disebut sebagai air sirup, sudah namanya saja sudah berubah. Ini sudah jadi air sirup, ini nggak bisa digunakan, mau dibuka wudhunya pakai itu sudah nggak boleh. Nah, jadi itu air yang suci macam yang ketiga ya, airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Tapi ini ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Pengecualiannya kalau benda sucinya ini tidak bercampur, tapi dia hanya bersebelahan. Seperti misalkan kita tengok ada di satu kolam ya kan, kolamnya besar, karena lama nggak digunakan maka keluar lumut-lumutnya hijau. Airnya berubah jadi warnanya apa? Warna hijau misalkan, berubah. Ini mau kita gunakan untuk bersuci boleh, nggak apa-apa. Nah, karena ini bukan bercampur, tetapi dia ini karena ada sesuatu yang alami, nggak disengaja juga, ini sesuatu yang alami yang berada di sampingnya sehingga merubah warnanya. Nah, tidak apa-apa, tidak masalah. Termasuk yang nggak masalah juga seperti air kali misalkan bercampurnya dengan sesuatu yang alami, pasir misalkan ataupun debu di situ, sehingga warnanya bukan bening lagi tapi warnanya coklat ya kan, atau warnanya berubah warna yang lain. Selama itu adalah benda alami di situ, maka itu boleh digunakan untuk bersuci, meskipun warnanya jadi berubah kuning, coklat dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Tapi kalau bercampurnya dengan sesuatu yang lain ya, maka itu tidak artinya menjadikan air itu menjadi kehilangan kemutlakannya. Dan ini berubah menjadi air yang tidak suci. Bukan air yang tidak suci, air yang tidak bisa mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian hadirin Allah Ta'ala, dan yang keempat sekarang, yang keempat disebut sebagai ma'u najis, wa huwa alladhi halat fihi najasah wa huwa dunal qullatain
au kana qullataini fataghayyar. Air najis ini adalah air yang kemasukan najis. Kalau airnya air najis ya sudah, itu jelas tidak boleh, itu nggak suci dan nggak mensucikan. Kalau air najis seperti air non sewu, air kencing kita ini sudah najis sudah. Nah, ini tidak bisa dibersihkan, itu emang najis sudah. Tapi ini ada air yang dimaksud ma'un najis di sini adalah airnya air biasa tapi kemasukan najis. Non sewu kemasukan tai kucing misalkan, nah, masuk ke situ. Maka kalau airnya ini kurang dari 2 kullah, kurang dari 216 liter, kurang dari itu, maka kemasukan najis sedikit saja, maka ini akan menyebabkan air itu menjadi air yang najis, dibuang. Ember kemasukan daripada yaitu kotoran najis, kotoran ayam misalkan di ember itu, dan airnya kurang dari 2 kullah, maka ini otomatis airnya ikut najis, maka dibuang, ganti yang baru. Maka itu airnya enggak suci dan enggak bisa digunakan untuk bersuci ya. Tapi kalau misalkan airnya banyak, airnya lebih dari 216 liter, satu kolam, kemudian kemasukan najis, maka ditengok dulu najisnya sedikit atau enggak. Kalau najisnya itu hanya sedikit, kolamnya gede banget, gede besar sekali, kemasukan telek doro misalkan jatuh situ, tapi kolamnya besar, lebih dari 2 kullah, kemudian tidak merubah dari sifat air itu, airnya dia warnanya tetap seperti semula, kemudian rasanya juga seperti semula kalau mau merasakannya ya, kemudian juga warnanya, baunya juga sama seperti semula, nggak bau. Maka kalau lebih dari 2 kullah kena najis yang sedikit, maka itu tidak mempengaruhi daripada kesuciannya, tetap suci, boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau sudah taghayyar, masuk najis dan merubah sifatnya, maka itu juga jadi air yang najis, baunya berubah. Lebih dari 216, tapi saking banyaknya kotoran yang turun, tai kucingnya banyak masuk ke situ semuanya, gogrok situ, maka ya sudah, habis itu baunya jadi berubah, ataupun warnanya jadi berubah, ataupun yaitu rasanya ini juga jadi berubah, tai kucing rasa coklat ya kan. Maka kalau sudah berubah seperti itu nggak bisa lagi digunakan untuk yaitu bersuci, itu najis, dikuras, diganti dengan yaitu yang baru ya. Nah, itu macam-macam daripada air yang kita gunakan hari-hari untuk bersuci, itu ada 4 macam itu. Kemudian oleh muallif di sini ditambahkan satu lagi, oleh syekh yang menerangkan, mensyarah kitab ini, ada satu lagi yang kelima katanya. Yang kelima itu apa? Macam air yang kelima itu adalah air yang suci tapi haram untuk digunakan. Nah, sebenarnya suci dan bisa mensucikan, tapi ini haram digunakan, tidak boleh digunakan. Air apa itu? Air rampasan. Jalan-jalan kehabisan air, mampir warungnya Pak Haji Mukhtar, ada aqua di situ, diambil sama dia. Buat wudhu di situ. Ini airnya suci, memang bisa mensucikan, tapi haram karena ini belum izin, ini ngerampas punya orang, bukan milik dia, diambil, ghasab ibaratnya gitu. Ghasab itu kan ngerampas punya orang lain, ini haram hukumnya ya. Wudhunya sah tapi perbuatan dia itu dosa besar. Perbuatan dia dosa. Contoh lain adalah kalau kita wudhu ataupun mandi wajib menggunakan air yang diwakafkan untuk minum. Di Mesir sana itu kalau kita jalan ke lorong-lorong, ke ganggang itu, di sana ada satu ya kayak di sini. Ini dibuat nih ala Arab ini, yang di sini samping kita ini samping masjid. Nah, itu ada satu modelnya kayak kubah seperti itu ya. Kemudian di situ ada ini, dan di dalamnya kalau itu ada RO-nya, dipasangi RO-nya. Siapa saja yang mau minum itu emang untuk minum silahkan, untuk umum, jamaah-jamaah masjid, jamaah
rombongan dakwah ataupun santri atau siapa saja silahkan minum di situ, itu memang sudah digunakan untuk fisabilillah. Itu namanya sabil. Ya, di Mesir namanya sabil. Nah, dalam kitab-kitab fikih kadang disebut sebagai musabbal. Musabbal sesuatu yang sudah diniatkan fisabilillah, untuk Allah sudah. Ya, untuk membantu hamba Allah yang kehausan. Nah, itu pahalanya besar. Makanya kita nanti kalau punya rezeki, salah satunya itu bangunkan sumur. Ada orang butuh sumur di situ, komplek pemukiman ataupun komplek yang membutuhkan air, bantu bangunkan sumur. Kita kasih amwalnya. Kalau kita mampu nanti niat untuk sedekah jariah kita yang mengalir terus, pahalanya itu besar sekali pahalanya. Dan itu mujarab. Banyak orang-orang tuh zaman dulu kalau mereka ini sakit parah, ya sakit parah itu cara tawassul amalnya dengan cara sedekah sumur. Nah, Allah Taala tunaikan daripada apa yang menjadi hajatnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Kadang niat sedekah untuk ibunya atau orang tuanya sudah meninggal, ini pahalanya mengalir terus kepada yaitu ibunya yang sudah meninggal selama itu dimanfaatkan. Maka hadim Allah Ta'ala itu namanya sabil, yang diniatkan untuk minum maka jangan digunakan untuk wudhu. Ya. Kalau di Mesir sana kita kadang lihat, kadang ada bentuknya seperti itu, kadang bentuknya kayak freezer, ya freezer dari stainless, ya kan, dari stainless ada kerannya dan itu dingin sekali. Oh, di Mesir itu kalau lagi panas itu masya Allah panasnya luar biasa. Ya, kalau lagi panas itu kita jalan keluar, oh masya Allah isinya, ya artinya ya pengen minum-minum yang dingin, maka di jalan-jalan tuh ada di situ pakai listrik, ada alatnya, kita minum dari situ. Itu yang digunakan fisabilillah untuk minum, jangan digunakan untuk wudhu. Kalau kita gunakan itu untuk wudhu, padahal ini niat si wakifnya yang wakafkan untuk minum, maka ini airnya memang suci dan mensucikan. Kita ini bisa terselesaikan hadas kecil kita ada jadi suci. Tapi hukumnya haram, kita telah berbuat daripada dosa. Ya. Jadi apa yang digunakan minum ya jangan kita gunakan. Ya kalau contoh kecil kita di sini misalkan kita lagi silaturahmi datang ke masjid, di situ ada galon, ya kan? Ada dispenser, ada galonnya. Mau wudhu ndak ada air, akhirnya kita makainya air galon tuh kita gunakan untuk wudhu, jangan, itu bukan untuk wudhu. Ya memang sah wudhu kita nanti itu suci, bisa mensucikan juga, mengangkat hadas kita jadi suci. Tapi itu perbuatan yang haram karena itu tidak diniatkan untuk berwudhu, kecuali diizinkan, memang diizinkan untuk berwudhu, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak. Maka hadim Allah Ta'ala ini adalah yaitu macam-macam daripada air, ya, yang dimana kita ini perlu sama-sama ketahui, kita hari-hari berhadapan dengan air, kita hari-hari kita ini beribadah menggunakan daripada air, maka kita harus tahu mana yang suci dan mensucikan dan tidak makruh, mana yang suci dan mensucikan tetapi makruh digunakan, mana yang suci tapi tidak mensucikan, dan mana yang tidak suci dan tidak bisa mensucikan, dan kemudian yang terakhir mana yang dia suci mensucikan tapi haram untuk digunakan. Nah, ini kita perlu tahu sehingga supaya ibadah kita ini sempurna, ya, supaya ibadah kita ini menjadi ibadah yang sempurna. Dan para alim ulama sampaikan, manusia pun kita ini hadirin yang mulia, kita dalam bergaul kita ini seperti perumpamannya seperti air juga. Macam-macam manusia pun ada yang seperti air. Ada manusia ini yang dia ini tohir mutohir, orangnya soleh dan bisa nyetrum kesolehannya orang kepada orang, masya Allah. Mungkin dengan dakwahnya dia ini risau, senantiasa memberikan di mana-mana, memberikan kesan yang baik kepada yang lain. Seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, supaya kita ini bergaul, banyak punya kawan itu yang kalau kita tengok dia kita jadi ingat akhirat, ya kan. Baru tengok saja masya Allah ini luar biasa, baru tengok saja dia belum ngomong nih udah kita ini ingat sama akhirat. Kalau ngomong nambah ilmu kita, ya kan. Kemudian kalau kita bergaul sama dia kita tambah semangat dalam amal kita. Ini orang yang tohir mutohir, orang yang dia ini baik dan bisa membuat suasana baik. Kalau kita punya kawan yang seperti itu, jangan jauh-jauh dari dia. Dia seperti penjual parfum. Kalaupun kita nggak dapat parfumnya dari dia, minimal kita kena baunya, masya Allah. Di mana-mana jadi baunya sedap juga gara-gara kita ini dekat sama penjual parfum.
Kemudian hadimullah ta'ala ada juga macam manusia yang dia ini tahir tapi ghairu mutahhir. Dia ini suci, soleh dia, tapi tidak bisa mentransfer daripada kesolehannya kepada yang lain. Ya itu sudah bagus juga, ya itu bagus juga. Nah, tetapi tentunya tidak seperti orang yang pertama. Nah, kalau yang pertama dia ini soleh dan bisa mentransfer kesolehannya kepada yang lain, ya, dengan kerisauan dia, dengan rasa sayang dia kepada yang lain, dia meluangkan apa yang dia miliki, waktu, kekuatan, apapun potensi yang Allah berikan pada dia untuk berbagi kebaikan kepada yang lain. Ini yang paling sempurna. Yang kedua adalah orang yang suci, yang soleh, tapi tidak bisa mentransfer, ya dia hanya untuk diri dia sendiri. Ya bagus juga, tapi ini nilainya tidak seperti yang pertama. Ya. Kemudian hadimullah ta'ala ada juga orang yang dia ini seperti ma'un najis. Ma'un najis itu yang ketiga, yaitu seperti air mustakmal. Dia ini suci tapi tidak bisa daripada mensucikan. Air mustakmal. Orang yang dia ini ya mustakmal, bekas lah, artinya ya kadang baik, kadang buruk, kadang ini ya namanya orang ya setengah-setengah bekas, ya kan. Orang ini kalau sendirian, orang yang mustakmal kayak ini kalau sendirian dia nggak bisa mensucikan yang lain. Ya dia memang suci tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Ya kadang dia maksiat, kadang taat dan lain sebagainya. Maka caranya orang yang mustakmal ini supaya bisa membuat suasana yang lain kumpul sama-sama, berjamaah. Air mustakmal kalau dikumpulkan dia ini mencapai 216 liter, yaitu 2 kullah. Ini yang sebelumnya nggak bisa mensucikan, ini jadi bisa mensucikan.